Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kasih dan sukacita Allah kiranya bersama kita di pagi hari yang indah ini. Sapaan firman kembali menggema melalui renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikian firman tertulis, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Saudara, sebuah kisah konon datangnya dari negeri Irlandia. Seorang lelaki berjalan pulang dengan susah payah sambil memanggul sebuah karung besar berisi kentang. Di tengah jalan melintaslah sebuah kereta kuda. Sejenak berhenti, si pemilik kereta mengundang pria tersebut untuk naik ke kereta. Dan setelah ia naik, pria tersebut duduk sambil terus memanggul karung bawaannya yang berat itu. Lalu si pemilik kereta menyuruhnya untuk menurunkan karung itu dan meletakkannya di kereta. Lelaki itu pun menjawab tidak. Menurutnya itu terlalu merepotkan buat si pemilik kuda. Si pemilik kereta kuda telah menampungnya dalam sebuah kereta, itu sudah sangat baik. Dan jangan sampai direpotkan lagi dengan menaruh bebannya yang telah dipikulnya itu. Karena itu, si pria tadi memilih untuk memikul terus kentang walau dia sendiri sudah naik kereta kuda. Saudara yang terkasih, kejadian seperti di atas sepertinya menjadi lelucon bagi kita ketika mendengarnya. Memikul kentang di atas kereta dan meletakkannya di atas kereta sama saja buat sang kuda. Namun kita pikir kejadian semacam ini hanya terjadi buat lelaki yang tak tersebutkan namanya itu. Sebenarnya kalau melihat fakta kehidupan kita, setiap hari barangkali kita sering jatuh pada pilihan memikul beban sendiri, walaupun Yesus bersedia untuk menanggung beban itu. Akhirnya kita sering menjadi lelah sendiri karena kita memilih menanggung beban hidup tanpa menyerahkannya pada Yesus. Saudara yang terkasih, jika kita sering berada pada posisi yang sama dengan pria yang menanggung beban itu, baiknya kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini lewat Mazmur 55. Daud mengungkapkan kekhawatiran yang dirasakannya karena musuh-musuh datang menyerangnya. Dan hal itu dimulai diceritakan di ayat 2 sampai ayat 16. Tetapi kemudian ia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan sehingga ia dipenuhi oleh harapan dan percaya diri yang telah diperbaharui oleh kuasa Allah. Hal itu kita bisa lihat di ayat 17 sampai 24. Oleh karena itu ia dapat menulis di ayat 23, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah." Saudara, berserah yang diharapkan oleh firman Tuhan pada teks ini bukan berarti menyerah atas keadaan dan kehidupan. Sikap menyerah akan membuat seseorang menjadi cuek atas kehidupannya dan membuat hidupnya dikendalikan oleh segala keadaan yang ada. Ia pun dalam keadaan menyerah seolah tidak mampu lagi mengatasinya dan bersikap diam dalam pasif. Semoga kita tidak jatuh dalam keadaan menyerah seperti demikian. Pagi hari ini kita diajak untuk berserah. Dalam sikap berserah, kita melibatkan rasa percaya bahwa Tuhan memberkati upaya yang kita lakukan sebagai jalan pengendali atas masalah yang kita hadapi. Dalam sikap berserah, kita selalu aktif untuk melakukan yang terbaik dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang. Namun,
Di sisi lain kita juga selalu terbuka atas kemungkinan Allah membongkar atau memperbaiki segala yang kita rencanakan dan kita lakukan. Dalam sikap berserah, segala ketakutan yang menghantui dalam proses pembongkaran dan perbaikan yang dilakukan oleh Tuhan, kita atasi karena percaya bahwa Tuhan akan mengendalikannya pada kebaikan. Dalam sikap berserah demikian, kita tetap aktif untuk menghadirkan yang baik, meskipun sekaligus terbuka bahwa Allah lah pengendali segala-galanya. Jadi jelas saudaraku bahwa sikap menyerah akan berbeda dan sangat berbeda dengan sikap berserah. Saudara yang terkasih, hidup ini harus kita akui penuh dengan tantangan dan bahaya. Hidup ini bagaikan petualangan yang tak pernah habis selagi masih berjalan dan diberi nafas untuk hidup di dunia ini. Karena itu kita butuh sikap berserah dalam menaklukkan dan mengendalikannya. Jika tidak demikian, kita menjadi lelah untuk mengatasi semua gejolak rasa dan emosi yang bermunculan dalam diri kita. Karena itu berserah akan memberikan damai yang lahir dari keyakinan bahwa manusia merencanakan dan melakukan yang baik, tetapi Allah mengendalikannya pada tujuan yang mendatangkan kebaikan. Singkat kata, saudaraku, marilah berserah di pagi hari ini atas beban hidup yang kita tanggung saat ini, sehingga kita tidak menjadi lelah sendiri dan kita terbuka membiarkan Yesus mengambil kemudi hidup ini untuk mendatangkan yang baik dari setiap hal yang telah kita lakukan, kita upayakan, dan terus kita lakukan untuk menjadi terarah pada kebaikan yang telah dilakukan dan direncanakan Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kita di pagi hari ini dan kita terus diliputi oleh kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi segala permasalahan hidup. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia mengambil bagiannya untuk memberikan kita kelegaan. Dalam nama Yesus, biarlah kita bisa berjalan di dalam kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang bersedia menanggung segala beban kehidupan kami, memperbaiki dan membongkar segala rencana kami untuk mengarahkan pada kebaikan. Bapa, ada kalanya kami sedih ketika semua rencana dan pertimbangan kami menjadi terbatas dan rapuh adanya, dan kami menyadari diri di dalamnya tak berdaya apa-apa. Biarkanlah kami menghayati bahwa dalam ketidakberdayaan kami, justru kuasa Tuhan mengambil alih semuanya dan mengarahkan pada kebaikan. Dan biarlah segala apapun pengalaman yang menurut kami itu buruk, Engkau kendalikan pada arah yang lebih baik. Karena di dalam rencanamu dan di dalam sikap berserah yang utuh, kami percaya Engkau Allah yang baik, yang memberikan arah kehidupan kami pada tujuan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Amin.